Karena aqrabun nasi min darajatin nubuwati itu adalah ahlul ilm, yang paling dekat derajatnya kepada derajat kenabian itu adalah orang yang ahli ilmu, wal jihadi, dan orang yang jihad di jalan Allah. Itulah makanya kita semua hadir di majelis ini, betul tidak? Salah satu niatnya kan karena ingin mendapatkan ilmu, tolabul ilmu. Maka doa yang paling tepat adalah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita doakan semoga semua dimudahkan oleh Allah menuju surga. Jadi ilmu itu silahkan selalu kita berkhidmat kepada ilmu. Hasanah ilmu pengetahuan bertambah setiap hari, sehingga doa kita yang setiap pagi kita panjatkan, apa doanya? Masih ingat tidak Akang? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan. Itu kita minta sama Allah tiap hari agar Allah tambahkan ilmu. Wa zidna ilman nafi'an, ditambah oleh Allah ilmu kita bermanfaat. Nah, salah satu yang menurut saya itu adalah hasanah ilmu pengetahuan adalah tentang pendapatnya Kiai Ahmad masalah nasab. Kan begitu Akang. Jadi menurut saya itu hasanah ilmu. Jangan dijadikan polemik, justru itu dijadikan tantangan bagi orang-orang yang mengaku dirinya alim. Jangan malah dikatakan kalau ada orang yang menyangsikan, meragukan tentang silsilah Asma Khan Ba'alafi, itu mereka ini adalah orang-orang komunis, sebab hanya orang komunislah yang tidak suka dengan zuriyah Nabi. Itu lebay. Kalau ada ustadz macam gitu ngomongnya, mestinya itu di revolusi akhlaknya. Ini yang provokasi begini ini. Maka saya sarankan, jangan merasa dirinya ustadz lalu tidak mengkaji lagi. Kaji dong kitab-kitab nasab yang lain. Jangan hanya satu kitab silsilah saja kita pelajari lalu kita anggap benar lalu menyalahkan orang lain. Tidak boleh begitu bro, dalam ilmu itu tidak boleh begitu. La yasba'u alimun min ilmin hatta yakuna muntahahul jannah. Ilmu itu tidak bisa dibatasi, tidak bisa dihentikan dan tidak boleh diberhentikan. Tidak cinta dzurriyyah Nabi, menghilangkan Ratib al-Attas, berarti ini menafikan Ratib al-Haddad. Siapa yang bilang begitu? Ratib al-Attas kita baca tiap seminggu sekali, Ratib al-Haddad kita baca setiap seminggu sekali, betul tidak? Lalu ini bukan cinta dzurriyyah Nabi, dia adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang tidak benar. Lebay, kebacut itu. Tahu kebacut tidak? Keterlaluan, teng-tengan lah muncak bahasa Sundanya. Tidak harus begitu. Apalagi diajak gelut. Orang beda pendapat, menambah hasanah ilmu kok diajak gelut. Karena apa? Yang berbeda pendapat tentang ilmu itu pasti orang yang alim, bukan orang yang bodoh. Saya kan awalnya juga tidak sependapat dengan pendapat Kiai Ahmad. Tetapi begitu ketemu di Benda Kerep, beliau memamarkan ilmunya, ditambah juga dengan saudara-saudara kita di Aceh yang memberikan ilmunya, dan sebelumnya juga kita sudah kaji di rumah tentang ilmu nasab. Maka akhirnya kami sependapat, dalam tanda kutip mendukung tentang apa yang beliau sampaikan, karena bagi kami ini adalah hasanah ilmu yang harus dijunjung tinggi. Biarkanlah kebenaran itu nanti menemui jalannya. Berbeda pendapat bukan berarti menafikan pendapat orang lain itu adalah salah, bukan. Bisa difahami? Guru-guru kita ketika bermajelis di pesantren juga biasa. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Beliau pernah beda pendapat dengan gurunya, itu biasa. Tidak usah dianggap berlebih-lebihan lah. Atau jangan-jangan karena ada isu ini dianggap begal nasab, lalu yang resah ini adalah orang yang nasibnya akan terbegal. Tidak usah resah. Tawakal ala Allah. Tawakal ala Allah. Allah yang nanti yang mengatur semuanya. Sekali lagi, biarkanlah kebenaran menemui jalannya. Jadi sebetulnya yang menggembar-gemborkan tentang revolusi akhlak itu PR-nya banyak. Revolusi semua akhlak. Ya, untuk diri sendiri revolusi akhlaknya. Untuk sahabat karib kita, ya, yang menganggap dirinya sebagai ulama,
sok atuh revolusi juga akhlaknya. Jangan revolusi akhlak tuh kayak hukum zaman sekarang. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Jamaahnya aja yang disuruh revolusi akhlak. Bukan begitu. Kalau itu terjadi namanya basa-basi. Daripada basa-basi, tinggalkan saja. Itu tentang akhlak yang direvolusi. Mending kita kembali kepada Wali Songo. Sudah terbukti, sudah teruji, dan kita rasakan syariatnya beliau-beliau itulah para Wali Songo. Kita mengenal Islam hingga hari ini. Bukan siapa-siapa. Wali Songo, sejarah mencatat jelas-jelas itu. Jangan sampai polemik nasab yang viral di media massa mengalihkan kita dari perhatian-perhatian yang lain terhadap bangsa dan negara ini. Akang ya, Bapak Ibu sekalian ya, banyak PR kita nih Bapak Ibu untuk memperhatikan perkembangan zaman yang terjadi di Indonesia ini. Dari mulai masalah apa? Korupsi, apalagi kolusi, apalagi akhlak, tentang lisannya Bang Rocky Gerung misalnya, apalagi Panji Gumilang, masih banyak, dan itu semua perlu direvolusi akhlaknya. Sekali lagi, revolusi akhlak itu sebuah tindakan nyata. Kalau digembar-gemborkan mesti dilaksanakan mulai dari diri sendiri. Kalau hanya digembar-gemborkan saja, itu namanya basa-basi. Tak ulangi lagi ini, daripada basa-basi, mendingan kembali kepada Wali Songo. Semoga Allah merahmati kita semuanya. Negeri ini senantiasa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Silakan kita teruskan pengajiannya.